Assalamualaikum, selamat pagi. Kuliah nanokarbon kali ini topiknya adalah tentang grafin. Jadi ini adalah outline yang akan kita pelajari. Kita akan berawal dari sejarah ditemukannya grafin, kemudian struktur dari grafin, sifat atau properti dari grafin, kemudian bagaimana metode sintesis yang pernah dilakukan, karakterisasi dari grafin, dan untuk aplikasi ini akan dibahas di pertemuan terpisah. Oke, grafin itu dideskripsikan sebagai satu lapisan yang memiliki ketebalan satu atom dari grafit. Ini adalah elemen struktur dasar dari berbagai macam alotrop karbon, seperti grafit, kemudian charcoal, karbon nanotubes, dan fullerenes. Grafin ini merupakan material yang paling kuat, tetapi material yang paling tipis yang pernah ada. Jadi ini adalah gambaran dari lapisan grafin. Grafin itu adalah lapisan dengan skala atomik yang berbentuk honeycomb lattice. Jadi bidangnya itu membentuk seperti sarang lebah yang merupakan lapisan yang terdiri dari atom karbon. Nah, grafin ini jika dipotong dengan berbagai macam bentuk itu akan menghasilkan struktur yang berbeda. Sebagai contohnya, kalau yang ini akan membentuk struktur fulleren, kemudian kalau ini akan membentuk karbon nanotubes, dan jika dipotong seperti ini dan ditumpuk, ini akan membentuk material 3 dimensi yang bernama grafit. Jadi grafit itu adalah merupakan bulk material dari satu lapisan grafin. Nah, ini adalah sejarah ditemukannya grafin. Jadi pertama kali grafin itu ditemukan pada tahun 2002 Oktober dengan judul Nanoscale Graphene Plates. Kemudian 2 tahun kemudian di tahun 2004 Andre Geim dan Kostya Novoselov di University of Manchester ini berhasil mengekstraksi single atomic crystallite dari bulk grafit. Kemudian Geim dan Novoselov berhasil menerima berbagai macam penghargaan karena telah mengawali riset di bidang grafit. Kemudian mereka berdua dianugerahi Nobel Prize di Fisika tahun 2010. Nah, berikut adalah sejarah bagaimana ditemukannya grafin. Picture this. You are thrown into a dingy room and told you can't leave until you have created the thinnest material known to man. Not only that, it must also be the strongest, the best thermal conductor, and as good at conducting electricity as copper. I know, it sounds hopeless. But luckily, you know something about nanotechnology. You know, really, really tiny devices and materials that are less than 100 nanometers in size. Of course, I don't have to tell you, a nanometer is a billionth of a meter. That's roughly the size of 10 atoms. But how do you create something that tiny? It's time to embrace your inner MacGyver. You're going to need a pencil, some Scotch tape, and a healthy dose of elbow grease. A pencil contains not lead, but graphite, which consists of sheets of carbon in a hexagonal lattice. When you write, layers of graphite slide off the tip of the pencil and stick to the paper. Usually many layers are stacked on top of each other, but once in a while you get a single layer of carbon atoms, and this is called graphene. In 2004, Andre Geim and Konstantin Novoselov created graphene using nothing but graphite and Scotch tape. They placed a graphite flake onto the tape, folded it in two, and then cleaved the flake in half. They repeated this procedure a number of times and then studied the resulting fragments. To their astonishment, they found some of the pieces were only a single atom thick. This was particularly unexpected because it was thought a single layer of graphite would not be chemically stable, especially at room temperature. Graphene conducts electrons faster than any other substance at room temperature. This is because of the extraordinarily high quality of the graphene lattice. Scientists are yet to find a single atom out of place in graphene.
Since the electrons aren't scattered by defects in the lattice, they go so fast that Einstein's relativity must be used to understand their motion. And this perfect lattice is created by the very strong yet flexible bonds between carbon atoms, making the substance bendable, but harder than diamond. Graphene is incredibly strong. If you could balance an elephant on a pencil and support the pencil on graphene, the graphene wouldn't break. Of course, the pencil would. For their discovery, Game and Novoselov were awarded the Nobel Prize for Physics in 2010. And this is only the beginning for graphene. Scientists are hard at work exploiting its unique properties to create thin, transparent, flexible touchscreens, smaller, faster, more energy-efficient computers, tough composite materials, and more efficient solar cells. And now consider, this is only one aspect of nanotechnology. So in order to think big, you need first consider the very small. Ya, jadi itu tadi adalah sejarah ditemukannya grafin oleh kedua saintis dari University of Manchester. Oke, kemudian adalah struktur grafin. Jadi grafin itu merupakan suatu jaringan berdimensi 2 dari atom karbon. Atom karbon ini dia terikat dalam suatu bidang oleh ikatan yang kuat, sehingga dia membentuk suatu bidang honeycomb yang terdiri dari suatu cincin dengan segi 6. Dengan stacking ya, dengan menumpuk lapisan-lapisan ini dari satu dengan yang lainnya, dia akan membentuk suatu lapisan yang dinamakan dengan grafit kristal berdimensi 3. Nah, ini adalah basic building block untuk material grafit untuk semua jenis karbon di berbagai jenis dimensi. Struktur ini bisa membentuk dimensi 0, yaitu fullerene, kemudian bisa juga membentuk satu dimensi karbon nanotube, ataupun bertumpuk-tumpuk membentuk lapisan 3 dimensi grafit. Oleh karena itu, grafin itu tidak lain adalah lapisan dari single grafit. Jadi seperti ini, grafit itu kalau kita potong lapisan antar layernya, itu akan membentuk pecahan-pecahan atau flakes dari grafin. Nah, grafin ini sendiri itu bisa dibentuk menjadi berbagai macam struktur atau allotrope karbon, seperti fullerene, karbon nanotubes. Ya. Oke, selanjutnya adalah sifat dari grafin. Jadi kalau kita lihat dari diagram ini, sifat dari grafin itu memiliki sifat yang sangat unik, seperti sifat elektronik, kemudian thermal, mekanikal, optikal, relativistik, dan juga ada sifat anomalinya. Kalau sifat elektroniknya, dia mampu menghantarkan elektron dengan sangat cepat, dengan resistivitas yang rendah, sehingga banyak diaplikasikan untuk superkapasitor, kemudian fuel cell, dan juga baterai. Kemudian untuk properti thermalnya, dia memiliki konduktivitas thermal yang tinggi, sehingga dia bisa digunakan sebagai aircraft de-icing. Kemudian untuk mechanical property, dia memiliki modulus yang tinggi, kemudian kekuatan fracture yang tinggi, sehingga dia bersifat kuat, tetapi tetap fleksibel dan juga stretchable. Nah, ini bisa digunakan sebagai wind turbine blades. Kemudian untuk optical properties, dia sifatnya transparan, dia bisa mentransmisikan 97% dari cahaya, sehingga dia bisa digunakan sebagai solar cell maupun fotokatalisis. Kemudian secara relativistic charge barrier. Jadi charge carrier-nya itu dia bisa berjalan melalui grafin pada kecepatan yang sangat cepat, bahkan mendekati kecepatan dari cahaya. Sehingga dia banyak digunakan untuk electronic device seperti transistor. Kemudian untuk sifat-sifat anomali lainnya, untuk quantum Hall effect,
dia memiliki sifat magnetotransport dalam high mobility single layer of graphene. Sehingga dia banyak digunakan untuk device-device yang berbasis karbon untuk elektronik dan magnetoelektronik. Oke, yang pertama adalah sifat kimia dari grafin. Grafin itu dia secara kimia sangat reaktif, bentuk karbon yang sangat reaktif. Atom karbonnya di setiap ujung grafin sheets itu dia memiliki reaktivitas kimia yang spesial. Kemudian grafin juga dia mampu terbakar pada temperatur yang sangat rendah, seperti di 350 derajat. Kemudian grafin juga memiliki rasio yang tinggi dari Ag karbon, jadi ujung karbonnya, jika dibandingkan dengan material yang sejenis seperti karbon nanotubes. Kemudian grafin juga bisa dimodifikasi dengan gugus fungsional yang mengandung oksigen dan nitrogen. Jadi seperti ini struktur single layer dari grafin ya. Bentuknya seperti bidang honeycomb, seperti sarang lebah. Kemudian untuk modifikasinya grafin ini bisa dimodifikasi dengan menggunakan gugus fungsional yang mengandung oksigen seperti grafin oxide maupun dengan nitrogen seperti grafin C3N4 ini. Ataupun kedua jenis hybrid material ini bisa dibuat komposit seperti yang ini. Jadi grafin C3N4 dalam reduced graphene oxide. Kemudian untuk sifat elektroniknya. Jadi grafin ini dia adalah zero overlap semi-metal dengan konduktivitas elektrik yang sangat tinggi. Kemudian elektronnya dia mampu mengalir melalui grafin lebih mudah jika dibandingkan dengan koper. Kemudian elektronnya mampu berjalan melalui lapisan grafin seperti dia tidak membawa massa. Kemudian kecepatannya itu hanya 1/100 daripada kecepatan dari cahaya. Artinya dia jauh lebih cepat. Kemudian untuk carrier mobility-nya, dia memiliki muatan yang tinggi. Kemudian grafin juga menunjukkan sifat elektronik dan thermal property yang sangat baik. Kemudian dia memiliki sifat unusual, sifat yang tidak biasa, seperti adanya fenomena Dirac fermions, kemudian quantum Hall effect, dan juga ambipolar electric field effect. Nah, jika kalian mau mengetahui apa itu ketiga unusual electronic property ini, bisa kalian cari jurnal yang berjudul ini, atau kalau mau lebih sederhananya bisa lihat di website berikut. Oke, selanjutnya adalah sifat mekaniknya. Jadi untuk menghitung kekuatan dari grafin, saintis menggunakan alat karakterisasi yang bernama atomic force microscopy. Nah, setelah menggunakan AFM ini, ditemukanlah bahwa grafin itu ternyata lebih keras daripada diamond, dan juga dia 300 kali lebih keras daripada steel atau baja. Kemudian untuk tensile strength dari grafit, itu dia melebihi 1 terapascal, dan juga mampu di-stretch sebanyak 20% dari panjang awalnya. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di sini, ini jika ada 4 ekor gajah mampu men-stretch lapisan grafin itu dia masih akan tetap utuh, masih tetap kuat. Kemudian kalau dari segi beban yang mampu ditampungnya, kita lihat di sini bahwa 1 lapis grafin itu mampu menopang berat dari 1 ekor gajah yang memiliki berat 15.000 lbs. Jadi kita bisa bayangkan betapa kuatnya 1 lapisan grafin ini. Kemudian untuk thermal property, sifat thermalnya. Jadi grafin ini adalah konduktor thermal yang sangat sempurna. Kemudian thermal konduktivitasnya itu lebih tinggi daripada karbon struktur yang lainnya seperti CNT, grafit, ataupun diamond pada suhu ruang. Jadi pada suhu ruang, grafin ini memiliki satuan sekitar 5.000 WMK, sedangkan kalau grafit itu sendiri, thermal conductivity-nya hanya 1.000 WMK, hanya 1/5-nya saja. Kemudian untuk konduktansi thermal balistiknya, untuk grafin itu sifatnya isotropi, artinya
dia pada arah bagaimanapun dia itu akan tetap sama. Kemudian grafin memiliki koefisien Seebeck yang tinggi dan berbagai macam keuntungan sehingga dia lebih mudah untuk mengkonversi arus listrik ke panas. Jadi ini kita lihat ilustrasi bagaimana sih sifat thermal dari grafin. Graphene has the highest thermal conductivity of any material known to man. We can harness this, for example, by making a graphene composite, which can be used in sportswear to conduct heat away from the body and improve the performance of the athletes. We can also make a thermal paste out of graphene, which can be used for CPU cooling. Graphene electronic circuits can also run faster because they can conduct the heat away from themselves. All this means that your computer won't overheat and graphene electronic devices will be more energy efficient and environmentally friendly. Oke, itu tadi sifat thermal dari grafin sehingga dia banyak digunakan untuk cooling dari CPU dan juga di pakaian olahraga. Oke, selanjutnya adalah sifat optis. Jadi grafin, walaupun dia itu memiliki ketebalan satu atom, tetapi mampu terlihat oleh naked eye, oleh mata telanjang. Karena sifatnya yang unik, sehingga dia mampu mengabsorb sekitar 2,3% cahaya dan mampu mentransmisikan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada lapisan grafin dalam suatu liquid, dan ketika kita tempatkan pada suatu kaca, maka kita bisa lihat bahwa ini adalah boundary-nya. Ini adalah lapisan dari grafin, lapisan tunggal. Kalau kita perbesar dengan menggunakan mikroskop, juga bisa terlihat bahwa di sini ada lapisan grafit di udara. Oke, selanjutnya adalah tentang metode sintesis dari grafin. Jadi teknik sintesis dari grafin itu bisa menggunakan dua macam pendekatan. Ada yang menggunakan top down dan ada yang menggunakan bottom up. Untuk yang metode top down, artinya grafin disintesis dari bulk material menuju ke nanomaterial. Itu bisa digunakan mechanical exfoliation, kemudian chemical exfoliation, chemical synthesis. Sedangkan untuk yang tipe bottom up, artinya dia dibuat dari single atom, itu bisa digunakanlah pyrolysis, kemudian epitaxial growth, ada chemical vapor deposition, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita lihat metodenya satu persatu. Oke, metode yang pertama adalah top-down grafin dengan menggunakan mechanical exfoliation. Jadi mechanical exfoliation itu adalah salah satu metode yang paling jarang untuk mengekstraksi single layer graphene flakes di substrat tertentu. Jadi seperti yang pertama kali video tentang penemuan grafin oleh kedua saintis, itu mereka menggunakan mechanical exfoliation dengan menggunakan adhesive tape ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari metode mechanical exfoliation. Ini adalah metode yang pertama kali dilakukan untuk mensintesis grafin, dan ini adalah metode top down. Artinya ini dibuat dari material bulk, yaitu grafit, dengan cara mengaplikasikan tekanan secara longitudinal maupun transversal di permukaan struktur material. Kemudian grafit itu dibentuk ketika layer grafin yang monoatomik itu saling bertumpuk satu sama lain dan terikat oleh suatu gaya van der Waals. Kemudian untuk interlayer distance dan interlayer bond energinya adalah sebesar 3,34 angstrom dan 2 eV per nm kuadrat. Kemudian untuk mechanical cleaving-nya, external force-nya itu adalah 300. Ini adalah gaya yang dibutuhkan untuk memisahkan satu lapisan grafin dari grafit. Jadi ini kalau kita lihat ilustrasi yang sebelah sini, ini adalah lapisan-lapisan grafin yang membentuk satu grafit. Jadi bagian yang abu-abu ini adalah satu lapisan grafin ya. Kemudian jenis ikatan dari satu lapisan ini adalah ikatan yang sangat kuat sehingga sulit untuk
dipecahkan, sedangkan gaya antar lapisan ini dia hanya terhubung oleh suatu ikatan van der Waals, sehingga dia bisa dikatakan sebagai ikatan yang lemah. Oke, exfoliation itu adalah metode yang kebalikannya dari stacking. Jadi kalau stacking itu adalah menumpuk, kalau exfoliation itu mengupas. Jadi kalau kalian ingat, misalnya ada scrub ataupun produk kecantikan yang fungsinya untuk eksfoliasi kulit mati. Artinya kulit matinya itu dia dikupas dari jaringan kulit ya. Nah, eksfoliasi di sini juga sifatnya sama. Jadi dia mengupas lapisan terluarnya. Karena ikatan yang berada di antar lapisan itu merupakan ikatan yang lemah. Kemudian untuk lattice spacing-nya, jadi space atau jarak antar lattice, antar bidangnya itu dia cukup besar dari arah yang perpendicular atau tegak lurus jika dibandingkan dengan small lattice spacing dan stronger bonding di bidang yang terdiri dari segi 6 itu tadi. Kemudian graphene sheets dari berbagai macam ketebalan juga bisa diperoleh dengan menggunakan mechanical exfoliation atau dengan cara peeling off ya, mengupas lapisan demi lapisan material grafit. Seperti di highly order pyrolytic graphite atau HOPG, kemudian dari single crystal graphite atau dari grafit alami. Nah, proses peeling, proses pengupasan atau eksfoliasinya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam agen, seperti scotch tape, seperti isolasi yang pertama kali dilakukan, kemudian juga ultrasonikasi, kemudian bisa juga electric field, dan juga bahkan dengan menggunakan transfer printing teknik. Nah, pada beberapa studi di HOPG juga dia mengikat terhadap substrat dengan cara regular adhesive seperti epoxy resin atau dengan SAM untuk meningkatkan yield dari single dan few layer graphene flakes. Jadi ini adalah metode mechanical exfoliation yang pernah dilakukan. Yang gambar A itu adalah mekanisme eksfoliasi dalam liquid phase, sedangkan gambar B itu adalah mekanisme eksfoliasi dengan cara sonikasi. Jadi kalau di liquid phase, kita bisa lihat di sini eksfoliasinya adanya pemisahan lapisan per lapisan dari grafit ya, sehingga bisa terpisah. Tetapi memang mechanical exfoliation ini kita tidak ada jaminan bahwa lapisan yang dihasilkan itu merupakan lapisan yang single. Jadi kita harus berkali-kali melakukan eksfoliasi. Dan juga untuk jenis patahan yang dihasilkan juga belum tentu dari satu lapisan yang paling atas atau paling bawah misalnya. Tapi mungkin juga dia mengalami fragmentasi, jadi seperti ini. Dia terpotong-potong gitu ya. Bukannya satu lapisan terangkat, tetapi ada beberapa potongan seperti wafer ini. Nah, kemudian kalau yang gambar B ini adalah mekanisme dari eksfoliasi dengan menggunakan sonikasi. Artinya ada getaran yang diaplikasikan ke lapisan-lapisan dari grafin. Nah, seperti ini contohnya. Kalau sonikasi pasti di situ ada bubbles ya, karena ada getaran sehingga terbentuklah bubbles. Nah, bubblesnya itu dialah yang akan mengupas lapisan dari grafinnya itu. Sehingga terdapat gesekan antar lapisan dan akhirnya terbentuklah beberapa lapisan atau pecahan dari grafin. Nah, selanjutnya tentang karakterisasi dari mechanical exfoliation, ini bisa dilakukan dengan cara optical mikroskopi, Raman, ataupun dengan AFM. Jadi AFM analisis ini dilakukan untuk exfoliated graphene untuk menilai dari ketebalannya ataupun jumlah lapisan dari grafinnya. Kemudian untuk optical mikroskopi ini merupakan metode lain yang digunakan untuk mengidentifikasi lapisan single dari grafin. Nah, tergantung dari ketebalan grafinnya, ini memiliki warna kontras yang berbeda jika ditumbuhkan secara termal di lapisan silikat. Ya, nanti akan kita lihat gambarnya di slide berikutnya.
Kemudian untuk Raman spektroskopi juga bisa dilakukan untuk menentukan lapisan-lapisan grafin setelah eksfoliasi mekanik. Nah, Raman ini merupakan metode yang paling cepat dan juga paling precise, paling presisi untuk mengidentifikasi ketebalan dari lapisan grafin dan juga bisa mengestimasi sifat kristalinitasnya. Nah, ini adalah gambaran dari grafin flakes ya, lapisan-lapisan grafin yang berhasil dieksfoliasi. Nah, ini adalah gambaran dari mechanical eksfoliasi. Jadi semuanya ini adalah gambar dari film grafin. Yang gambar A ini adalah fotograf dari large multi-layer graphene flakes dengan ketebalan sekitar 3 nanometer. Kemudian yang gambar B ini adalah hasil AFM pada suatu area berukuran 2 mikrometer. Kemudian gambar C ini adalah gambaran AFM dari single layer graphene. Kemudian yang gambar D ini adalah hasil SEM dari view layer graphene, dan yang gambar E ini adalah schematic view dari device yang menggunakan view layer graphene dalam substrat silikat. Selanjutnya untuk micromechanical exfoliation method, grafin ini bisa dipisahkan dengan menggunakan adhesive tape atau isolasi ya. Setelah dikupas dari grafit, multilayer grafin remains on the tape. Dia akan tertinggal di tape-nya, dia akan menempel. Nah, caranya itu peelingnya, pengupasannya itu harus ditempel berkali-kali sehingga dia bisa membentuk satu layer dari grafin. Setelah itu, tape-nya itu akan direndam dalam suatu larutan aseton sehingga dia bisa terlepas dari tape-nya. Nah, akhirnya last peeling dengan tape-nya itu akan dilakukan dan akan dihasilkanlah flakes ya, lembaran-lembaran dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda, mulai dari nanometer sampai beberapa mikrometer dari single layer graphene based on wafer. Jadi kalau kita lihat di sini adanya scotch tape atau adhesif ya, isolasi itu kita tempelkan pada suatu grafit yang di sini ada substratnya, kemudian kita tekan sehingga bisa menempel pada isolasinya, kemudian kita kupas, kita lepaskan. Nah, nanti di sini akan ada lapisan grafin yang menempel. Nah, selanjutnya di sini ini belum tentu single layer, karena ini bisa jadi ini masih beberapa lapisan ya, sehingga kita perlu ulangi lagi sampai lapisannya itu betul-betul tipis dan transparan. Seperti ini contohnya. Jadi yang gambaran A, ini adalah contoh mechanical exfoliation dari multi-layer graphene menggunakan scotch tape. Dan yang gambar B ini adalah hasil imaging mikroskop dari exfoliated MLG dalam substrat silikon. Kemudian ini adalah proses dari mechanical exfoliation. Jadi prosesnya diulang berkali-kali sampai terbentuk suatu lapisan yang transparan. Oke, metode selanjutnya adalah exfoliation secara kimia. Jadi metode kimia ini adalah metode yang paling baik sejauh ini untuk mensintesis grafin. Dalam metode kimia itu dia menghasilkan colloid suspension di mana akan memodifikasi grafin dari grafit dan adanya interkalasi grafit. Nah, beberapa tipe dari paper-like material, kemudian polymer composite, energy storage material, dan transparent conductive electrode ini sudah banyak digunakan untuk chemical method untuk menghasilkan grafin. Jadi chemical exfoliation ini terdiri dari dua proses. Yang pertama adalah untuk mereduksi gaya dari van der Waals-nya di lapisan interlayer-nya, sehingga dia bisa meningkatkan interlayer spacing. Jarak antar interlayer-nya itu akan diperbesar, sehingga dia akan membentuk suatu lapisan yang bernama graphene intercalated compounds. Kemudian untuk mengeksfoliasinya,
ini bisa dilakukan dengan cara rapid heating ataupun dengan sonikasi. Nah, untuk single layer graphene oxide biasanya menggunakan ultrasonikasi dan berbagai macam lapisan thickness dengan density gradient ultrasentrifugasi. Jadi ini adalah contoh dari chemical exfoliation dengan menggunakan elektrokimia. Nah, kita tahu elektrokimia itu adalah proses yang menggunakan suatu liquid dan dialiri oleh listrik. Jadi di sini ada anoda dan katoda, kemudian larutannya menggunakan sodium PSS. Kemudian dilakukanlah suatu proses elektrokimia, diagitasi dan disonikasi, sehingga grafinnya akan berada dalam bentuk koloid di larutan. Jadi dari yang awalnya grafit, berlapis-lapis, kemudian dia ada di larutan PSS. Nah, si PSS-nya ini dia akan mengisi ruang antar spacing dari lapisannya, sehingga dia akan membuat jarak antar layernya itu semakin besar. Nah, ketika jarak antar layernya semakin besar, ini akan lebih mudah untuk dieksfoliasi, sehingga kita bisa lihat bahwa dalam koloid ini terbentuk lapisan-lapisan grafin yang sudah terfungsionalisasi. Oke, selanjutnya adalah metode bottom up, yaitu metode sintesis dari atom. Yang pertama adalah metode pirolisis. Metode pirolisis sesuai dengan judulnya, piro artinya dengan menggunakan pemanasan. Nah, di sini menggunakan metode solvothermal. Solvothermal ini adalah metode yang digunakan untuk chemical synthesis dari grafin dengan metode pendekatan bottom up. Jadi solvothermal synthesis ini adalah metode untuk menghasilkan komponen kimia, di mana dia prosesnya itu sangat mirip dengan metode hidrotermal. Jadi dengan menggunakan cairan dan juga dengan pengaplikasian panas. Nah, keduanya itu dilakukan dalam suatu wadah stainless steel yang dinamakan dengan autoclave. Jadi sebetulnya metode autoclave ini mirip dengan autoclave yang digunakan untuk sterilisasi ya kalau di biologi, tapi ini ukurannya jauh lebih kecil, mungkin sebesar gelas gitu ya. Nah, ini adalah autoclave-nya, mungkin kalian juga pernah lihat di lab ya. Gambarannya seperti ini. Bagian luarnya itu adalah steel, bagian dalamnya itu adalah teflon. Nah, kita lihat bagian dalamnya ini adalah steel autoclave. Kemudian kita masukkan suatu cairan prekursor. Nah, bagian dalamnya ini terbuat dari teflon, sehingga substratnya tidak akan menempel. Kemudian bagian nomor 4 ini adalah bagian tutupnya, ya, dan ini akan disekrup, sehingga dia menghasilkan tekanan yang tinggi. Oke, kemudian untuk reaksi termal, dari sodium dan etanolnya rasionya adalah 1:1 dalam suatu vessel tertutup, dalam suatu autoclave. Kemudian untuk lapisan grafinnya ini dia bisa di-detach, bisa dipisahkan dengan cara pirolisasi dari sodium etoksida menggunakan sonikasi. Sehingga dia menghasilkan graphene sheets dengan dimensi sampai dengan 10 mikrometer. Strukturnya yang kristalin, kemudian lapisan-lapisannya, kemudian sifat dari grafitiknya, kemudian band structure-nya itu bisa dianalisis dengan menggunakan SAED, TEM, dan Raman spektroskopi. Untuk Raman spektroskopi dari hasil lapisan-lapisan grafitnya, itu dia akan menunjukkan D-band, G-band, dan intensitas rasio dari G per D-nya sekitar 1,16. Yang merupakan representatif dari defektif grafin, jadi grafin yang mengalami defect. Kemudian keuntungan dari proses ini, yaitu low cost, biayanya rendah, kemudian easy fabricated, mudah untuk dilakukan, dan menghasilkan purity yang cukup tinggi. Kemudian juga menghasilkan grafin terfungsionalisasi pada suhu yang cukup rendah. Namun kualitas untuk grafinnya ini masih kurang cocok karena dia menghasilkan lapisan-lapisan grafin yang defect. Nah, jadi contohnya seperti ini, kita campurkan
substrat cairannya adalah metanol ataupun metanol water, kemudian kita ada graphene oxide dan ada titanium oxide. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan satu lapisan reduced graphene oxide plus titanium oxide seperti ini. Oke, metode selanjutnya adalah metode unzipping. Jadi sesuai namanya, unzip artinya dia seperti resleting ya, dibuka gitu. Nah, contohnya adalah graphene nanoribbon. Di sini dia bisa mengunzip bagian carbon nanotubes sehingga dia menghasilkan ujung yang lurus. Kemudian transformasi dari electronic state dari semi metal ke semikonduktor itu bergantung pada lebar dari nanotube-nya. Multi-layer graphene ataupun single layer graphene itu bisa diproduksi jika starting nanotube-nya itu dari multi-walled ataupun single walled. Jadi lebar dari nanoribbon-nya itu dia akan dihasilkan bergantung pada diameter dari prekursornya. Nah, untuk MONT dia bisa dihasilkan dengan cara penambahan litium ataupun amonia. Jadi kalau kita lihat di sini, prekursornya itu adalah carbon nanotubes. Ini adalah tipe yang single walled ya, jadi hanya satu seperti pipa, satu lapisan, kemudian di unzipping, artinya dia seperti dipotong, disobek sehingga menghasilkan satu layer dari grafin. Sedangkan kalau prekursornya tipe carbon nanotube yang MONT, multi-walled, dia akan menghasilkan berlapis-lapis dari grafin. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi bagaimana unzipping method itu dilakukan. Oke, jadi seperti itu tipe unzipping-nya, tipe robekannya itu berasal dari tengah, kemudian dia akan menjalar ke bagian ujung gitu ya. Jadi sepertinya rasionya yang dihasilkan dari unzipping ini mungkin tidak sama ya antara kanan dan kiri. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah metode CVD atau Chemical Vapor Deposition. Jadi CVD ini dia adalah suatu reaksi kimia di mana proses molekulnya itu dipanaskan dan diubah ke fase gas yang dinamakan dengan prekursor. Dalam proses CVD ini, substratnya didifusikan dalam suatu thermally disintegrated precursor dalam temperatur yang tinggi, sehingga bisa mendeposisikan suatu thin film, kemudian kristalin, solid, liquid, ataupun prekursor gas di permukaan dari suatu substrat. Deposisi dari grafin yang high quality dari CVD ini biasanya dilakukan ke berbagai macam substrat transisi metal, seperti nikel, palladium, Ru, Ir, dan Cu. Nah, CVD growth dari grafin ini biasanya dilakukan di substrat yang mengandung koper dan nikel. Nah, seperti apa sih CVD ini? Kita lihat prosesnya di video berikut. What is CVD? CVD is a process where gaseous precursors react to form a solid coating on a heated substrate. Let's look at a typical example using a very simple schematic to explain the basic principles involved. The vessel in which the process takes place is called the reaction chamber. In this instance, we'll be coating a flat component with a metal coating, reducing the metal chloride with hydrogen. The first action is to heat the component to the desired reaction temperature, which can be anywhere between 200 degrees C and 2200 degrees C, depending on the coating and the component.
Once the component reaches the desired temperature, we introduce a controlled flow of mixed reactant gases into the reaction chamber. In this example, we will show a metal being deposited from a metal chloride gas. The first gas is the metal chloride. The metal is shown as blue atoms and the chlorine as green atoms. The metal is combined with chlorine to give a compound that can be maintained as a gas. At the same time, we also introduce a controlled flow of hydrogen gas, shown as red atoms. We adjust the process conditions so that the mixture does not react until it comes into contact with a solid surface, such as the component. As some of the gas molecules come into contact with the substrate, they are adsorbed onto the component surface. They are held onto the surface through relatively weak localized attraction. This adsorption allows the two reactant gas molecules to react together. The chlorine and the hydrogen react together, creating hydrogen chloride waste gas, and the metal atoms remain bonded to the component. The waste gas is continuously removed from the chamber, normally using a vacuum pump, creating a constant flow of reactant gases into the reaction chamber and waste gases out of the reaction chamber. As the coating process initiates, the first deposits are localized. Over time, the whole surface of the substrate becomes covered. The coating will apply to all accessible surfaces, not just the top. For some coatings, and depending on the desired thickness, we can keep this process going to allow the coating to grow. For some thick coatings, we can even remove the substrate, leaving behind the coating as a freestanding component. In the photograph, we can see examples of freestanding components. These samples are made from tungsten. The second photograph shows boron nitride ceramic crucibles. Oke, itu tadi adalah mekanisme dari CVD. Kemudian bagaimana cara mensintesis grafin dengan metode CVD ini? Akan kita lihat di video berikut.
Oke, jadi itu adalah metode sintesis grafin dengan menggunakan CVD. Jadi prekursornya dengan menggunakan gas metan yang dipanaskan pada suhu tertentu pada substrat koper ya. Jadi gas metannya itu nanti akan terpecah menjadi C dan H, di mana atom C-nya itu akan berikatan dengan substrat kopernya. Kemudian H-nya akan terbang bebas. Nah, setelah berikatan dengan koper, nanti akan dilakukan spin coating dengan senyawa PMMA tadi ya. Setelah spin coating, nanti dengan perlakuan asam, kopernya itu akan terlarut di asam, dan selanjutnya lapisan karbonnya itu dia akan ditempelkan pada substrat silikat. Jadi seperti itu adalah metode CVD dari sintesis grafin. Oke, ini adalah metode lainnya dengan pendekatan bottom up. Jadi ada metode electron beam irradiation, PMMA, kemudian ada arc discharge, ada juga thermal fusion, kemudian ada juga konversi dari nanodiamond. Nah, grafin bisa disintesis menggunakan arc discharge method di atmosfer hidrogen dengan 2 atau 3 layer having flake size-nya sekitar 100 sampai 200 nanometer. Dengan cara pemanasan yang cepat, proses arc discharge ini di atmosfer udara, dia akan menghasilkan grafin nanosheets yang memiliki lebar sekitar 100 sampai 200 nanometer dan predominan dalam 2 lapisan. Kemudian untuk kondisi yang favorable untuk menghasilkan grafin dengan inner wall-nya, dia harus di atas 100 ampere, kemudian voltasenya 50 volt, dan untuk tekanan hidrogennya itu di atas 200 torr. Kemudian untuk gas atau gas yang digunakan untuk arc discharge itu adalah helium dan NH3. Kemudian untuk helium ini dia sebagai gas pressure dan current untuk menghasilkan berbagai macam tipe dari lapisan grafit. Oke, sepertinya ini untuk arc discharge sudah pernah dijelaskan juga di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini adalah metode electron beam irradiation dari PMMA. Ini untuk step-stepnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Kemudian untuk metode lainnya adalah konversi nanodiamond ke heterografit. Jadi prosesnya ini dinamakan dengan grafitisasi. Grafitisasi itu bermula ketika permukaannya dilakukan pemanasan di suhu 900 dan kemudian dia akan komplit sekitar di suhu 1600. Nah, perubahan ini dia akan mengubah struktur dari karbonnya karena adanya heat treatment. Kemudian successive heat treatment pada suhu 1600 dia akan mengkonversi partikel nanodiamond menjadi single nanographin sheet di substrat pyrolytic graphite substrat. Nah, video ini akan memperlihatkan bagaimana konversi nanodiamond ke nanografit dengan cara pemanasan yang dinamakan dengan grafitisasi. Jadi ini adalah nanodiamond, partikel-partikel nanodiamond yang dipanaskan di suhu 900 sampai dengan 1600.
Jadi seperti ini proses konversi nanodiamond dari yang awalnya dia berwarna bening kekuningan ya, seperti ini. Kemudian setelah dipanaskan, ini dia akan berubah warnanya menjadi lebih gelap, dan itu adalah salah satu indikator bahwa grafit itu telah terbentuk. Oke, selanjutnya adalah tentang karakterisasi dari grafin. Jadi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengkarakterisasi grafin? Yang pertama adalah dengan menggunakan raman spektroskopi. Nah, raman spektroskopi ini bisa dilakukan untuk mengecek kualitas dari struktur grafin dan juga jumlah dari lapisan grafin yang terbentuk. Kemudian monochromatic laser di raman spektroskopi itu dia akan berinteraksi dengan fonon ataupun atomik ataupun vibrasi molekular, sehingga dia menghasilkan pergerakan di energi laser, sehingga dia akan mengakibatkan adanya scattering. Ada 3 peak utama yang biasanya ditunjukkan dalam sampel yang mengandung grafin, dan juga karbon nanostruktur lain. Kita namakan dengan D, G, dan 2D. Jadi peaknya itu ada 3 macam, D, G, dan 2D. Nah, rasio dari intensitas peaknya, misalnya intensitas D per G ataupun intensitas 2D per G, itu bisa digunakan untuk menginvestigasi adanya disorder pada grafin dan juga jumlah grafin layernya. Jadi rasio ID per IG-nya dia akan meningkat ketika disorder grafinnya meningkat. Nah, peningkatan rasionya dia akan mengakibatkan adanya higher defect density, sehingga dia membuat suatu scattering yang lebih elastik. Namun peningkatan rasio ID per IG-nya dia akan terjadi sampai karbon strukturnya menjadi betul-betul atau lebih amorfos, sehingga rasionya dia akan mulai untuk menurun. Nah, untuk menentukan jumlah dari layer grafinnya, rasio I2D per IG-nya dan posisi ataupun bentuk dari 2D peak-nya itu biasanya yang ditentukan. Jika jumlah dari grafin layer-nya meningkat, maka intensitas peak G-nya juga akan meningkat. Sama halnya dengan posisi dan bentuk dari peak 2D-nya itu akan berubah. Semakin lebar dan semakin pendek peak 2D, maka dia akan menunjukkan adanya small redshift, adanya pergeseran. Nah, dengan kata lain, intensitas 2D per G rasionya dia akan menurun ketika adanya peningkatan layer dari grafin. Jadi seperti ini, kita bisa melihat kalau layer yang ini kita tutup ya keterangannya, itu adanya grafin itu ada berapa layer gitu ya. Kemudian bagaimana posisi dan bentuk dari peak-nya itu bisa kita lihat dari hasil spektroskopi raman. Jadi untuk peak D itu biasanya berada di raman shift-nya sekitar 1350, kemudian untuk peak G-nya itu ada di 1580, dan untuk 2D-nya itu ada di 2700. Nah, kita harus mengkalkulasi bagaimana intensitas D per G ataupun 2D per G untuk melihat jumlah dari layer grafin ataupun sifat kristalinitas dari grafin tersebut. Karakterisasi berikutnya adalah dengan spektroskopi UV visible. Nah, ini bisa untuk mengkarakterisasi tipe grafinnya, seperti tipe pristine, ataupun grafin oxide, ataupun beberapa lapis dari grafin. Nah, absorbansi dari UV vis itu merupakan hasil dari elektron transisi pada karbon P bonds, di transisi P per P. Nah, pristine grafin dan single layer grafin oxide itu akan menunjukkan puncak di sekitar panjang gelombang 250-270 nanometer dan 230. Kita lihat 250 sampai 270 di sini ada peak. Di sini juga ada peak. Kemudian di 230 juga ada peak. Nah, untuk mempelajari jumlah dari layer grafinnya, ketebalan dari grafin itu bisa ditentukan dan bisa dievaluasi dari angka transmitannya.
Seperti di panjang gelombang 550, transmitan dari single layer grafin itu sekitar 97%. Transmitan dari grafin akan menurun ketika layer dari grafinnya itu semakin banyak di panjang gelombang yang sama. Kemudian karakterisasi selanjutnya ada TEM, Transmission Electron Microscopy. Jadi dengan menggunakan gambar, ini digunakan untuk melihat ada berapa layer dari grafin yang berhasil disintesis. Untuk melihat struktur dan juga jumlah layer. Nah, jumlah layer dari grafinnya itu ada di larutan DMSO dan bisa terlihat dengan jelas di TEM image. Jadi kalau berdasarkan TEM image ini kita bisa lihat apakah layer grafin yang terbentuk itu ada dari 3, kemudian ada 4, ada 5. Ini bisa dilihat dari image-nya. Namun kita harus preparasinya dengan benar karena perhitungan ini sensitif. Bisa jadi kita menaruh lapisan grafinnya itu apakah bertumpuk ya sehingga bisa membuat perhitungan layernya itu menjadi berbeda. Kemudian SEM, scanning elektron mikroskopi. Jadi kesulitan dari grafin itu adalah karena adanya limitasi resolusi dari ultra-thin grafin layer. Nah, gambar ini adalah gambar SEM dari film grafin dengan berbagai macam jumlah layernya di dalam substrat alumina. Nah, pada kasus monolayer dan bilayer grafin, porous alumina surface di belakang sheet-nya itu bisa terlihat. Jadi karena grafin itu tadi sifat optisnya dia itu transparan dan mampu mentransmisikan 97% dari cahaya, maka di SEM pun dia akan terlihat seperti transparan dan yang terlihat jelas adalah background-nya. Nah, di sini background-nya itu adalah porous alumina surface. Oke, seperti ini gambaran dari SEM-nya. Jadi gambar yang A itu adalah gambaran yang monolayer, kemudian gambar B itu gambar bilayer, gambar C itu adalah trilayer, dan gambar D itu adalah multilayer. Nah, bagaimana cara kita menentukan yaitu ada berapa layer? Biasanya kita tentukan dari resolusi background-nya ya, karena ini adalah alumina, dan artinya semakin banyak layernya, maka background-nya akan semakin tidak terlihat ya. Jadi semakin tebal, dia semakin tidak terlihat. Maka semakin tipis layer dari grafinnya, background-nya itu akan semakin terlihat jelas. Tapi memang SEM ini hanya sifatnya kualitatif ya. Untuk yang kuantitatif, semi kuantitatif, kita bisa gunakan TEM seperti ini. Kalau dengan TEM, ini layernya bisa terlihat dengan jelas. Dia ada garis-garis seperti ini. Oke, karakterisasi selanjutnya adalah XRD, di mana XRD ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi fase dari material berdasarkan pada unit sel dimensinya. Nah, ini adalah gambaran XRD dari grafit, kemudian grafit oxide, dan grafin. Di sini bisa kita lihat bahwa ada puncak dari pristine yang muncul di derajat 2 theta sekitar 26,6. Nah, setelah pristine grafit mengalami oksidasi, peak-nya itu dia akan bergeser ke derajat 13,9 ke sini. Nah, selanjutnya, setelah mengalami eksfoliasi sempurna dari grafit oxide, maka tidak ada lagi difraksi peak-nya. Kita lihat grafin di sini dia tidak memiliki peak, sehingga bisa diilustrasikan bahwa grafit oxide strukturnya sudah berhasil dieliminasi dan nanosheet dari grafinnya sudah berhasil terbentuk. Jadi kalau di XRD, prekursornya itu berasal dari grafit, kita lihat ada peak-nya paling tajam, kemudian ada pergeseran peak setelah dioksidasi, dia akan membentuk grafit oxide, di mana peak-nya itu lebih pendek dibandingkan dengan pristine, dan ketika tidak terbentuk adanya peak, berarti kita bisa konfirmasi bahwa material tersebut sudah berubah menjadi lapisan grafin. Ini adalah pro dan kontra tentang berbagai macam metode yang digunakan dalam proses sintesis grafin. Ada yang dengan menggunakan bottom up dan ada yang menggunakan top down. Masing-masing kelebihan dan kerugiannya bisa dilihat di sini. Oke, itu saja untuk materi nanokarbon grafin. Kali ini adalah
tugas baca kalian. Bisa kalian baca-baca atau cari papernya di paper yang berjudul Graphene the New Nanocarbon. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.